Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, saya percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan apapun situasi masa kehidupan kita saat ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan. Ya, suatu topik yang mau kita hindari, tetapi harus kita pelajari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, penderitaan tidak ada seorang pun ingin mengalaminya. Nah, ketika kita di hadapan dunia yang semakin jatuh, mengalami banyak masalah dalam masalah ekonomi, politik, keuangan, kesehatan, ya, kita mengalami penderitaan. Nah, bagaimana reaksi kita dengan penderitaan? Sudah tahu bahwa ada semacam 3 reaksi orang menghadapi penderitaan. Orang akan lari dari penderitaan, lari dari masalah. Tipe orang yang kedua, orang yang menganggap, oh tidak ada masalah, walaupun mereka mengalami masalah. Denial, ya, orang seolah-olah tidak ada penderitaan dan tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, yang ketiga, ada juga orang yang bertahan, tetapi mereka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaan. Saudara, ada satu penderitaan yang menjadi sangat berat ketika kita menderita bukan karena salah kita dengan alasan yang tidak benar juga. Ini penderitaan yang sering dialami orang Kristen. Namanya penderitaan karena kebenaran. Nah, minggu lalu saya membahas bagaimana orang Kristen harus bisa melihat penderitaan bukan salah kita sebagai karunia Tuhan, sebagai anugerah Tuhan. Ya, seakan-akan memang sedikit tidak nyaman mendengarnya, tetapi sebagai umat Tuhan, kita tahu apa yang kita alami. Ya, dalam keadaan apapun adalah karunia Tuhan. Hari ini Rasul Petrus memberikan nasihat ketika kita menghadapi penderitaan, yaitu ada teladan Kristus. 1 Petrus pasal kedua ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara sekalian, kata untuk itulah ini menghubungkan ayat-ayat sebelumnya tentang penderitaan sebagai karunia daripada Tuhan. Saudara, kita tidak mau menderita sekali lagi, ya, tetapi di sini Rasul Petrus ingin menyatakan realita kehidupan. Tidak hanya zaman itu, tetapi zaman sekarang. Realita kehidupan satu dan lain waktu kita akan mengalami penderitaan karena iman kita. Dan untuk disinilah, tidak hanya untuk menyatakan realita, kenyataan kehidupan kita, tetapi Rasul Petrus ingin menghibur kita. Dengan ayat ini, ada 2 hal, saudara. Dikatakan, untuk itulah kita dipanggil. Ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti sekali. Panggilan ini adalah panggilan untuk menderita. Ya, sepertinya tidak enak didengar, tetapi kita harus ingat, kehidupan kita, keselamatan kita adalah panggilan daripada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah panggilan keselamatan dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai manusia kerajaan Allah, kehidupan roh yang baru, kita juga dipanggil suatu saat menghadapi kehidupan di mana kita menderita karena kebenaran. Petrus dalam suratnya kepada jemaat pada saat itu menghibur kita bahwa ketika kita mengalami itu, ingat, ini suatu panggilan, suatu privilege untuk mengalami semuanya itu. Hal yang kedua, saudara, Rasul Petrus ingin menghibur kita berhubungan dengan penderitaan Kristus, bahwa Yesus sudah menderita bagi kita dan kita harus meneladani Yesus. Ketika kita menderita, kita punya pikiran, oh, Tuhanku pernah menderita. Saudara, penderitaan kita tidak pernah sama dengan Yesus. Yesus menderita semuanya secara total karena kebenaran, karena menuruti firman Bapa di surga. Semuanya dia menderita bukan karena dosa dia, bukan karena salah kita. Semua penderitaannya untuk kita. Sehingga kita bisa dan harus meneladani penderitaan Kristus. Ketika datang pencobaan, masalah, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita, karena kebenaran, kita tidak sendiri. Karena ada Yesus Tuhan kita sudah menderita buat kita. Itulah penghiburan yang ingin diberikan Rasul Petrus kepada jemaat, kepada saudara dan saya. Bahwa ini adalah panggilan, bahwa ada teladan Kristus. Dan kita akan bertahan dalam penderitaan apapun yang akan kita alami.
karena kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat 10-12, perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika dalam perikop khotbah di bukit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ini adalah perkataan dari mulut Yesus sendiri kepada para murid, kepada saudara dan saya, umat kesayangannya, bahwa kita ini adalah anak kerajaan surga. Ya, kalau kita menderita karena kesalahan kita, ya, sistem dunia sudah berlaku untuk itu. Tetapi dalam sistem kerajaan surga, ketika kita mengalami penderitaan bukan salah kita, tetapi karena kebenaran firman Tuhan, kita disebut berbahagia, bergembiralah. Upah kita dari surga karena kita mengikuti teladan Kristus. Yesus sudah menderita bagi kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita menderita karena kebenaran untuk membawa kebesaran nama Tuhan kita. Mungkin suatu saat akan membawa saudara kita, orang-orang sekeliling kita kepada kebesaran nama itu. Mungkin, dan saya percaya, ketika kita menderita karena kebenaran, akan membawa keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita tahu ada rencana Tuhan, apapun yang kita alami, bahkan penderitaan karena kebenaran. Saudara tetap kuat, tetap maju dalam Tuhan, apapun yang akan saudara hadapi. Kita mengikuti jejak Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hari ini boleh menghibur kami. Bagi kami yang sedang menderita karena kebenaran-Mu Tuhan. Bagi kami yang sedang menderita karena fitnah. Bukan karena kesalahan kami, tetapi karena kebenaran firman-Mu. Kuatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan untuk setiap kami, untuk masa depan kami, ketika kami diperhadapkan pada situasi seperti itu Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah panggilan dari surga. Bahwa kami boleh tetap bersukacita, bergembira, kami percaya Yesus mengatakan bahwa upah kami besar di surga sebagai anak kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman kami, kuatkan pikiran kami, kuatkan fisik kami, kuatkan mental kami. Kami tidak mau lari, tetapi kami ingin bertahan. Bukan karena kami ingin menyalahkan orang lain, tetapi kami ingin tahu, percaya bahwa ini adalah kehendak Bapa di surga yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Tetap bertahan, tetap maju, tetap bersuka apapun keadaan saudara. Tuhan Yesus berkati semua.